Yuk kita langsung masuk ke soal yang nomor 6. Nah, di sini masih sama tentang limit, hanya saja bukan limit mendekati tak hingga, tapi ini limit mendekati suatu nilai, yaitu X mendekati 3. Tapi bentuk limitnya adalah bentuk limit irasional atau bentuk akar ya. Nah, biasanya kalau siswa-siswa dikasih soal seperti ini sudah mengeluh dulu, wah bentuknya susah, akar. Padahal kalau kita proseskan ya pelan-pelan saja pasti bisa. Yuk langsung saja. Yang di sini yang kita perhatikan adalah bentuk akarnya. Bentuk akarnya adalah akar X dikurangi akar 3. Otomatis kita langsung cari sekawannya, yang mana itu hanya beda tanda, yaitu sama, akar X ditambah akar 3. Nah, jadi kita kalikan sekawannya seperti langkah yang kedua ini. Ini sekawannya. Jadi pembilang dan penyebut kita kalikan dengan akar X plus akar 3. Nah, kalau sudah kita proseskan, udah yang atas biarkan saja X min 3 dikali akar X plus akar 3 seperti ini. Tidak perlu kita kalikan, masukkan satu persatu. Yang kita fokuskan adalah di bagian bawahnya saja, yang mana bagian penyebut. Yang bagian penyebut otomatis ini sama dengan bentuk perkalian di kelas 8 kalau nggak salah. Di kelas 8 itu tinggal A pangkat seperti ini. Kalau kalian masih ingat, ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu kan sama dengan A plus B kali A min B ya. Nah itu otomatis ya sudah, karena ini kan sudah sama ya, depan sama belakang sama, hanya beda tanda, berarti kita langsung ke sini. A kuadrat dikurangi B kuadrat, sehingga jadinya tinggal akar X pangkat 2 ya otomatis jadinya X, akar 3 pangkat 2 otomatis jadinya 3, sehingga kita peroleh ini tuh ya. Nah di sini kan sudah sama kan, yang atas ada X min 3, yang bawah juga ada X min 3. Ini kita kanselasi jadi satu-satu, sehingga diperoleh sisanya hanya akar X plus akar 3. X mendekati 3, otomatis tinggal X nya kita ganti 3, sehingga akar 3 tambah akar 3 adalah 2 akar 3, atau bisa kita pilih jawabannya adalah B. Nah itu silakan nanti dibuka kembali materi limitnya, kalian pahami lagi ketika mengalihkan dengan sekawannya. Lanjut soal nomor 7. Di sini masih juga limit dengan bentuk irasional, berarti masih sama. Kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya berapa? Betul, 2 akar X plus X. Ya, 2 akar X plus X ini. Jadi kalian kalikan satu persatu, yang atas tetap ya. Kalau saya yang atas fokuskan saja yang atas, tetap yang bawah, karena yang kita fokuskan adalah bentuk irasionalnya itu. Irasionalnya berarti yang bentuk akar lah, gampangnya seperti itu. Bentuk akar tinggal kita kalikan 2 kali 2 pangkat 2 otomatis 4, akar X pangkat 2 ya otomatis X jadinya 4X, kemudian X dengan X kita kuadratkan jadinya X kuadrat. Nah di sini kemampuan selanjutnya, di langkah selanjutnya ke sini, ini kalian harus bisa pintar-pintar memanipulasi. Dalam hal ini kan kita mau menghilangkan ini, karena di sini kan bentuknya ada 4-nya juga, berarti kita mau menghilangkan X min 4 ini ya. Kita mau menghilangkan X min 4 ini. Gimana caranya biar X min 4 ini hilang ini? Ya otomatis kita manipulasi yang bagian penyebut. Kalau kita keluarkan min X, itu berarti sisanya adalah X min 4. Karena ini jika ini dikalikan lagi, maka hasilnya pasti akan sama dengan yang sebelumnya, yaitu 4X min X pangkat 2. Oke, kalian perhatikan lagi mungkin dengan cermat. Jadi yang kita bisa ubah itu adalah bentuk penyebutnya. Dari sini berarti yang kalian bisa kanselasi atau bisa kalian coret itu adalah X min 4. Jadi sisanya adalah
2 akar X plus X per min X. Tinggal kalian masukkan X-nya adalah 4. 2 kali akar 4 tambah 4 otomatis 2 kali 2 4, 4 tambah 4 8 dibagi min 4 atau negatif 4, hasilnya negatif 2. Jadi hasilnya adalah A. Oke, langsung masuk saja ke soal nomor 8. Masih sama, bentuknya irasional. Jadi di sini di 10 soal ini saya paparkan bentuk-bentuk soal yang butuh ketelitian yang tinggi. Tidak hanya tinggal substitusi, masukkan, tapi di sini juga harus aljabarnya harus ditekankan lagi. Oke, betul, tinggal kita kalikan dengan 3 plus akar 9 min 9x. Jadi yang di dalam akar itu tidak berubah ya. Ya, ini tidak berubah, jadi tetap 9 dikurangi 9x. Hanya saja yang berubah adalah tanda di luar itu, yaitu negatifnya tadi diubah menjadi positif. Oke. 3 kalikan berarti karena yang atas yang bentuk akar, berarti yang kita fokuskan yang atas, yang bagian bawah mah diamin aja gitu, jadi tetap aja. Jadi tetap 3x dikali 3 tambah akar 9 min 9x. Jadi tetap, ini kan tidak saya ubah, bagian penyebutnya ini tidak saya ubah, tetap saja yang fokuskan itu yang bagian atas. Oke, yang bagian atas berarti tinggal 9 dikurangi 9 min 9x. Hasilnya itu ternyata 9x ya, ini 9x dibagi 3x kali 3 plus akar 9 min 9x ya. Oke, otomatis kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 3x otomatis tinggal sisa 3 ya. 3 dibagi 3 plus 9 min 9x otomatis tinggal kita masukkan saja 0. Nolnya berapa? Oke, betul, tinggal hasilnya adalah setengah. Intinya ketika bentuknya limit itu sebenarnya dari limit ini ketika kalian substitusikan ke penyebut ini, kalau penyebutnya itu hasilnya 0 kan 3 kali x ya. Kalau 3 kali 0 otomatis kan 0. Di soal sebelumnya juga sama. Nih, kalau kita lihat di sini ketika 4 ini kita masukkan langsung ke x, maka penyebut ini akan 0. Maka kita harus kalikan dengan sekawan. Sebelumnya pun juga sama. Yang nomor ini, nah ini juga sama. Ketika 3 itu dimasukkan ke x, maka hasilnya akar 3 dikurangi akar 3 ya 0 lagi. Nah, ketika sudah penyebutnya 0, maka yang kita lakukan yang pertama bisa difaktorkan. Kalau ini bentuknya irasional berarti kita bisa rasionalkan, atau bentuk akar bisa kita ubah menjadi bukan akar. Oke, itu nomor 8. Lanjut ke nomor 9. Nomor 9, nah ini ada pengembangan dari limit ya. Limit dimana itu yang kalian menentukan turunan pertama. Jadi di sini kalian diminta untuk menentukan turunan pertamanya. Bisa dipandang sebagai bentuk perkalian. Ini bisa juga dipandang sebagai bentuk pengurangan. Untuk yang pertama saya pandang dia sebagai bentuk pengurangan dulu. Otomatis fungsinya fx berubah menjadi seperti ini. Kita kalikan 2/3x ini satu persatu ke dalam 3x pangkat min 4 ini. Kemudian 2 ini dikalikan dengan x pangkat 2. Hasilnya 2 kali 3 6, 6 dibagi 3 2, berarti tinggal 2x. X yang di luar pangkatnya 1, yang di dalam kurung pangkatnya 4, berarti ditambah jadi x pangkat 5. Ya, ini tinggal operasi aljabar saja ya, bentuk pangkat ya, gitu. Kalian ingat kembali hasilnya seperti itu. Sudah pengurangan tinggal kita turunkan. Turunannya silakan kalian ingat kembali materi turunan ini ya. Turunan tinggal 5 turunkan ke depan 2, jadinya 5 kali 2 10, pangkatnya kurangi 1 jadi x pangkat 4, kemudian 3 turun ke depan jadinya 6 dibagi 3 2, nah, terus x nya dikurangi 1, pangkatnya jadi pangkat 2. Jadi itu kita pandang sebagai bentuk pengurangan, jadi langsung kita operasikan. Tetapi kalau dipandang bentuk perkalian juga gimana? Ya boleh saja. Nah,
Tapi di video kali ini saya tidak akan bahas di bentuk perkalian, tapi bentuk penjumlahan saja, karena yang paling mudah ya kenapa dipersulit gitu maksud saya. Jadi pandanglah soal itu jangan rumit, tapi cari celah di mana kalian bisa menyelesaikan tanpa rumit. Lanjut soal terakhir kita di video kali ini, yaitu soal nomor 10. Masih sama menentukan turunan pertama, hanya saja bentuk operasinya adalah seperti itu, bentuk perkalian. Ini pun bisa dipandang menjadi dua alternatif, bentuk pengurangan maupun bentuk perkalian. Tapi di soal yang nomor 10 ini saya pandang menjadi soal turunan pertama dengan dengan operasi perkalian. Kalau tadi pengurangan ya biar tidak sama, saya ubah juga jadi pandang sudut perkalian. Yang harus kalian lakukan pertama adalah kalian misalkan dulu yang mana U, yang mana X. Untuk yang ini U nya itu yang 2X min 1 ini, yang ini saya anggap U. Kemudian yang X pangkat 4 min V itu min 1 itu saya anggap V. Nah di situ maka turunan pertama dari U ya ini yang kalian lihat ini, itu tinggal kalian perhatikan saja 2x pangkat 2 diturunkan jadinya 4x min x diturunkan jadi min 1. Kemudian yang V juga sama, kalian lihat x pangkat 4 otomatis turunannya adalah 4x pangkat 3. Nah kalian kalau bentuk fungsi perkalian kayak ingat ini ya, ingat rumus itu U aksen V plus UV aksen. Jadi turunan U kalian kalikan, yaitu turunan U nya 4x min 1, V nya x pangkat 4 min 1 ditambah U nya 2x pangkat 2 min x min 1. V aksennya adalah 4x pangkat 3. Ya tinggal kalian kalikan satu per satu seperti biasa, hasilnya adalah 12x pangkat 5 negatif 5x pangkat 4 min 4x pangkat 3 min 4x plus 1. Jadi dari sini kalian bisa temukan bahwa jawabannya adalah B. Jadi itu, silakan nanti kalian ulang lagi soal dari nomor 1 sampai nomor 10, cermati kembali. Jika ada pertanyaan atau sanggahan tentang jawaban yang telah saya paparkan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas atau saya akan koreksi ketika itu memang ada kekeliruan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menonton dari pembahasan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Belajar Bersama ini. Semoga teman-teman kalian juga bisa mengikuti pembahasan ini dengan baik. Oke, selamat melaksanakan PAS Matematika untuk kelas 12. Semoga sukses, lancar, dan hasilnya memuaskan. Cukup sekian dan terima kasih. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.